warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi kami di SDN 1 Golong. Baik, sebelum kami memaparkan hasil observasi kami secara lebih mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, baik itu dalam bidang pendidikan, pemerintahan, komunikasi maupun media. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Baik, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, fungsi secara umum dan secara khusus. Baik, saya akan menjelaskan fungsi secara umum. Fungsi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial. Yang pertama sebagai alat mengungkapkan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi utama perhatian seseorang. Yang ketiga sebagai alat kontrol sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-formal pada saat bicara dengan teman atau menggunakan bahasa formal pada saat bicara dengan orang tua atau yang dihormati. Baik, berikutnya yaitu fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Selanjutnya yaitu mempelajari bahasa kuno. Dalam mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu mengeksploitasi intek. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikan demi kebaikan manusia itu sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendapat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru Bahasa Indonesia, dan siswa-siswi di SDN 1 Golong tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah menuturkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di daerah 1 SDN 1 Golong masih agak rendah karena wilayah tempat kami observasi merupakan berada di daerah pelosok yang secara jelas berbeda dengan wilayah perkotaan, dan juga kurangnya pembiasaan dan pengaruh lingkungan sekitar yang masih dominan menggunakan bahasa ibu menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Ibu Bahasa Indonesia, penggunaan bahasa di SDN 1 Golong ini diupayakan semaksimal mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun lingkungan sekolah ini terdiri dari dua latar belakang yang berbeda. Yang pertama
juga Muslim dengan mayoritas umat beragama Hindu. Nah, yang ketiga yaitu pendapat siswa dan siswi di SDN 1 Golong. Mereka menyukai bahasa Indonesia karena dapat digunakan untuk berinteraksi dengan teman-teman dari suku yang berbeda. Yang mana kita tahu di SDN 1 Golong terdapat dua latar belakang yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang membutuhkan komunikasi di antara mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran dan ada yang membutuhkan waktu. Maka dari itu, siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka untuk memudahkan pembelajaran yang sesuai dan efektif. Yang kedua, waktu tambahan dan bahasa sederhana dan untuk siswa yang kesulitan. Siswa yang kesulitan belajar akan diberikan waktu tambahan dan penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, himbauan orang tua mendukung dari rumah untuk les. Bukan guru saja yang punya peran penting, orang tua juga diminta untuk ikut membantu anak belajar di rumah. Misalnya, mendampingi anak belajar membaca dan mendaftarkan anak ikut les tambahan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, literasi pagi sesuai kurikulum Merdeka. Setiap pagi, siswa diajak untuk membaca buku atau cerita ringan sebelum memulai pembelajaran. Ini menyesuaikan agar siswa lebih suka membaca dan sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka. Misalnya, sebelum pembelajaran, siswa membaca buku selama 15 menit. Nah, setelah itu mereka disuruh untuk menceritakan apa yang mereka baca. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait dengan kalimat efektif dan juga teks prosedur. Berdasarkan hasil wawancara kami pada guru bahasa Indonesia di SDN 1 Golong, materi kalimat efektif dan juga teks prosedur itu telah diajarkan di siswa-siswi kelas 4 di SDN 1 Golong, karena ketika kami turun observasi itu mereka telah memasuki akhir semester. Pada materi kalimat efektif, guru menyampaikan materi secara sederhana, lalu siswa akan diminta untuk membuat contoh kalimat. Sedangkan pada teks prosedur, siswa akan diajak praktek langsung seperti membuat karya seni seperti layang-layang atau celengan, agar mereka lebih mudah untuk memahami isi dan struktur teks prosedur tersebut. Pembelajaran dilakukan secara aktif dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman siswa atau siswi terhadap pembelajaran kalimat efektif dan teks prosedur. Saat observasi, kami menanyakan kepada siswa dan siswi di kelas tentang apa sih kalimat efektif dan apa sih teks prosedur itu. Awalnya mereka tampak bingung dan tidak langsung memahami. Namun, setelah dijelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin dan diberi contoh nyata, mereka mulai memahami atau mengingat kembali pembelajaran tersebut dan bisa memberikan contoh. Seperti mereka sering membuat layang-layang dan celengan saat pembelajaran teks prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap kalimat